Malah mereka yang ngenain gua, tapi itu mah paling bambu, besi, CR plat gitu, CR yang nggak tajem. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Tahu ini kebal nih. Nah, terus lu ngetes tuh jatuhnya. Apanya? Lu ngetes dia akhirnya. Nggak ngetes, emang gimana ya? Ya emosi, terus ditambah ngelihat musuh gitu. Ya udah, mau gua langsung gua masukin itu sendiri ke pulter gitu. Teman gua yang dua mah mungkin masih ragu-ragu kali ya, dia lagi rame. Gua gua terabas aja lah. Makanya dari situ gua ngerasa apa ya, itu mah ya, gua ngerasa seneng juga gitu, bisa mentalin mereka yang banyak banget kayak gitu. Siapa yang maksudnya yang pertama kali lu lakuin pas lu masuk ke pool itu, lu ketemu langsung orang-orang itu? Iya, ketemu. Ah, itu yang kebal itu langsung ketemu. Yang kebal-kebalnya itu di depan, kan pada di depan tuh. Yang kebal-kebalnya musuhnya itu. Terus langsung katanya. lu tes tuh. Iya. Kena apanya? Karena itu malam mungkin ya. Nggak tahu kena sama gua, nggak tahu kena digulung sama bocah. Banyak yang jatuh di situ. Oh iya. Gua jatuhin orangnya, tapi gua nggak sampai gua bagi. Kalau gua orang itu jatuh, gua lewatin. Ngejar lagi, ada yang jatuh, gua lewatin lagi. Biar temen gua aja yang di belakang yang bagiin. Lu ngebuka jalan lah. Iya. Oh Ngebolin itu mah sampai gua masukin ke dalam-dalam, ke jero-jero itu mah. Oh iya. Terus ada di situ ada korban jiwa. Oh ya, tadi dari yang gua itu, tabrak itu ya. itu Nah, mas dari tawuran. mereka tuh berapa orang yang kena? Banyak, ada yang kena di sini, ada yang kena di paha katanya mah. Pokoknya itu yang ngebagi teman-teman, bukan? iya, bukan. Kalau gua alhamdulillah gitu ya. Ngebacok itu kehitung jari lah paling ya. Tapi nggak tahu teman-teman gua ngebacok mah sering kali teman gua mah. Gua kalau misalkan buat ngebacok kayak gitu tuh kadang suka mikir dua kalinya, Bang. Orang udah jatuh, berarti kan dia kalah. Iya kan ya? Iya. Kalau orang udah jatuh berarti dia udah kalah ya. Udah kalah. Ya udah, kalau misalkan dia udah kalah ya udah, kagak gua terusin. Terus Gue mikirnya mereka udah kalah aja gitu. Iya. Nah, di situ temen lu yang kena 2 orang. Temen gue yang kena 2 orang, tapi itu setelah ribut di pool. Oh, Di udah pool beda. 2 kali ribut itu. 2 kali ribut. Pokoknya udah diacak-acak gitu sama gue sampai ke dalam-dalam di pool truk itu. Ya keluar udah dari situ, diusir sama warga. Tapi alhamdulillah warga pada baik. Di situ udah keluar dari pool, gue langsung naik motor sama alumni. Lurus ke depan. Gue nggak tahu di depan ada musuh lagi. Oh iya. Iya. Jadi gue pas jalan musuh itu belum keluar, belum turun dari gunung. Oh, gunung. Maksudnya gimana bentuknya kok bisa turun dari gunung? Pinggir tol itu ada bukit Bukit gitu. Mereka dari atas itu. Iya. Wah, anjir, Gua kayak nggak, Spartan. pas gua lewat mah belum ada musuh belum pada turun. Gua lewat situ, taunya ada yang di bawah tol juga. Musuh tuh ngelihat kan gua di situ ya, ada musuh di bawah tol. Gua kejar-kejar sendiri. Wah iya. Di situ. Ya udah, kata gua dari situ. Gua nggak tahu yang kejadian ribut di tolnya. Mereka yang di bawah tol udah pada mental sama gua, yang di pool udah pada mental. Gua pergi kan ya ke BS, ke daerah BS itu. Di situ taunya ada yang kena punggungnya. Dari pihak belel, lawan. dari pihak gua. Kebelek. Karena dibalikin dari atas gunung. Waduh. Gua nggak tahu di situ ribut yang di atas pas di depan tolnya mah. Soalnya gua udah pergi duluan karena capek. Iya. Taunya di situ ada yang kena di punggung, 1 orang tuh ada yang kena di punggung. Terus yang lain pada larinya ke rel karena ada polisi di situ. Yang kena di punggung gimana akhirnya? Dibawa? Dibawa dia ke sentra medika kalau nggak salah mah. Terus yang meninggal itu setelah bubarin sama polisi. Dibubarin, larinya ke rel. Temen lu tuh? Waduh. Temen adik kelas gua itu. Larinya ke rel. Mungkin kalau kata temen gue mah ditutupin setan kupingnya katanya. Jadi ada kereta lewat gak kedengeran. Dia posisi lagi duduk di rel. Akhirnya ketabrak, pecah palanya segini.
tabrak kereta. Dia doang yang duduk di situ, yang lain nggak duduk di situ. Nggak tahu gue, kayak pokoknya gue ngedengar ceritanya dia lagi duduk di rel, ada kereta lewat, yang lain mah pada minggir, dia enggak. Emang kondisi lagi mungkin kali ya. Capek. Iya. Karena habis ini ya. Nah kalau dari pihak lawan itu akhirnya ada yang ini nggak, maksudnya kayak setelah kejadian itu minta janjian lagi buat balas dendam gitu? Ada itu di Kolong Cilengsi, di Kolong. Nah itu kejadiannya seminggu setelah atau kapan jarak? Nggak lama dari situ pokoknya. Hah. Paling selang iyalah semingguan lah. Janjian di Kolong situ. Lu datang tuh? Datang, tapi itu nggak Albes, itu mah basis Cilengsi sama basis Cilengsi doang. Oh. SBM basis Cilengsi sama OutKN basis Cilengsi doang. Gimana, nggak ada korban? Di situ. Nah. Ada juga di situ dari musuhnya. Berarti musuhnya? Iya, Apanya kena? kepalanya. Gimana maksudnya? Ya, kan posisi kan itu teman gua sama adik kelas gua duluan yang pada maju. Kalau gua biasa paling kayak gua mah ngebalikin lah disebutnya mah ya. Gua ngebalikin. Akhirnya teman gua udah pada mundur, gua majuin ngebalikin sendiri. Dari situ ada yang kena sama gua di sininya. Itu kepalanya. lu yang kenain? Hah? Lu yang kenain? Karena lu sendiri kan Iya. majunya kan? Terus di situ siapa sih namanya teh, lupa gua teh. Lupa gue itu teh. Namanya teh siapa lupa gua, anak Bastar kalau nggak salah. Dari tim musuh. Ada yang kena di situ. Ya nggak lama dari dia kena, gue denger gosip dari temen gue dicariin sama bapaknya. Waduh. Soalnya Akhirnya. iya, alhamdulillah teman gue pada tahu gitu. Oh bukan si Puad itu yang ngenain. Oh digituin langsung. Iya. Jadi ada di backup gitu. Akhirnya nggak ketahuan siapa Enggak. yang ini. Akhirnya nggak ada yang. Ya lagian kalau kayak gitu-gitu gimana ya mau nyalahin siapa? Kan dia datang ke situ juga niatnya mau Iya. ribut. Maaf ya Pak. Niatnya mau ribut ternyata apes ya, masa lalu lah gitu ya. Zaman itu. Malah lu bawa apa tuh? Di saat yang di bawah apa? Kolong Oh tadi? di kolong Cilengsi itu. Heeh. Kagak, nggak bawa apa-apa. Pokoknya gua habis ngebalikin nyamperin bocah lagi udah bawa CR aja. Nggak sadar ya? Nggak sadar, bukan nggak sadar maksudnya. Kalau pas majuin tangan kosongnya gua nge, tapi pas ngambil CR juga gua nge. Jadi gua nandain dia itu pakai CR dia. Waduh, senjata makan tuan ya kan? Oh gitu. Apa bentuk CR-nya apa? Apanya? Celurit. Oh, celurit ya. Paling seginilah. Kayak kan gue juga bingung nih buat apa anak-anak di Pulau Jawa ini nggak takut sajam ya? Gue sama ratain aja ya, karena kalau gue bilang Jakarta, Cilengsi Jakarta nggak? Jakarta Bogor dia masuknya. Bogor kan Iya. masuknya kan? Makanya gue bilang lah anak-anak tanah Jawa ya, karena yang tawuran itu mungkin di Jawa juga ada ya? Ada mungkin. Surabaya gitu-gitu ya. Nah, gue mau tanya, anak-anak di Pulau Jawa ini memang nggak takut senjata tajam ya? Nggak tahu bang. Lu sendiri deh sebagai Apa? pelaku di jalur itu, lu ngelihat senjata tajam itu biasa Takut lah. aja? Takut. Serius lu? Iya serius. Tapi? Itu mah efek. Jadi pede gitu? Iya, pede aja bawaannya. Kalau sekarang gitu ya, ngelihat orang tawuran malah ngilu gua. Lah, Iya. Takut malah gua kalau mereka mau lawan mereka gitu. Kalau sekarang mah. Kenapa? Maksudnya gue juga pengen tahu ini sih buat kayak setiap kali yang gue undang di sini kan ini kan cerita tentang masa lalu ya, banyak yang salah paham, ngiranya lu itu kayak teman-teman yang gue undang di sini tuh masih pelaku, padahal mah udah lewat dari kapan tahu ya, udah lama gitu ya. Nah, perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang dari segi senjata yang digunain apa bedanya? Kalau kata gua ya, kalau zaman dulu itu tawuran itu nggak ada niatan buat ngebunuh. Itu satu. Jadi cuman ajang apa ya disebut ya kalau dulu mah ya, ajang nyari jati diri aja kali. Nyari Mungkin. jati diri. Nah, terus kan apa ya kayak CR yang BR yang digunain beda juga zaman dulu sama sekarang. Kalau kata gua beda. Kalau zaman sekarang dia punya BR itu benar-benar niat
ditajemin, terus nyari yang tebel. Kan kalau dulu mah kan gua pribadi ya, gua nggak pernah milih BR, nggak pernah nyari BR, nggak pernah megang BR yang tajam, yang bener-bener buat ngebunuh orang. Kagak gua. Apa yang ada di depan mata gua, apa yang ada dipegang temen gua, ya udah gua ambil. Kalau gua lagi pengen megang BR. Jadi kalau zaman dulu tuh bukan yang kayak sekarang kan. Sekarang gue juga lihat tuh di apa Instagram, terus di YouTube bahkan tuh ada yang ngejual BR asli yang tajam banget buatan Madura gitu. Bahkan ada yang bening, ada yang emas gitu. Zaman dulu nggak dipakai kayak gitu. Apa ya? Mungkin dipakai, Tapi nggak rame. iya tapi nggak rame. Kalau sekarang mah mending tangkapin aja Pak Polisi tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Ngumpet buat gua. Berarti zaman dulu bikin sendiri. Iya. BR-nya. Iya. Nggak tajam. Mungkin ditajemin tapi nggak bisa setajam yang dari pabrik, istilahnya mah gitu. Oh gitu ya. Kalau sekarang memang itu emang buat motong daging gitu ya. Dijadiin. Iya. Terus sampai akhirnya lo bener-bener udah nggak di jalur lagi tuh kapan? Semenjak lulus aja. Semenjak lulus gua kan nggak lama habis lulus gua kerja. Jadi nggak, kan banyak juga yang habis lulus tiba-tiba jadi alumni buat nge-handle base-base itu. Alumni tolol kayak gitu mah Bang. Lo nggak? Hah? Kalau lo nggak? Alhamdulillah kagak. Gua enak banget gua ngelihat yang alumni kayak gitu yang ngaduin adik kelas yang masih sekolah tawuran lah. Empat banget ngelihatnya. Iya. Iya. Dan lo selesai dari sekolah ya udah masa-masa itu selesai. Iya, Tapi alhamdulillah. lo sendiri kenapa bisa turun ke jalur? Apa? Cerita lu pertama kali kenapa lu bisa jadi turun ke jalur kenapa? Apa nggak tahu gue ceritanya. Kayak gimana ya? Mungkin emang teman gue aja kali ya, ke bawah teman kali itu mah. Ke bawah teman. Awal-awalnya nggak ada iya. paksaan dari kakak kelas gitu. Nggak ada. Jadi pengen seneng-seneng gitu ya. Iya, mungkin ke bawah teman aja itu mah. Pertama kali Ke bawah pergaulan ah. Pertama kali turun jalur SMP SMA STM. Belum lama gue mah Bang. Gue mah jadi pelaku tawuran baru-baru kemarin aja, baru tahun 13-an. Itu kelas berapa? 12-13 aja. Itu yang masuk KN pertama, gue kan masuk KN itu 2 kali. Semenjak gue masuk KN aja. Jadi pas SMP enggak? Kagak, gue kan SMP pesantren. Oh alah, anak pesantren. Pas suruh ngaji apa nih? Oh jadi gara-gara masuk STM, Iya. gabung base. Iya. Gabung ke base. Nah, baru akhirnya diajak tuh tawuran tawuran pertama di mana yang lo ingat? Di Cagak. Ingat banget gue itu tawuran pertama gue. Boleh dong ceritain dong gimana? Kenapa? Ada cerita apa gitu? Pertama kenapa tuh? Yang balik ulang tahun Ganesha. Terus? Di situ gue ulang tahun Ganesha gue nggak majuin, tapi pas pulangnya itu ditungguin sama SBM di Cagak daerah Gunung Putri. Di situ majuin pertama gue nggak majuin, mental kitanya. Majuin keduanya kan habis mental langsung pada masuk ke gang tuh ya. Akhirnya di situ gue minjem BR abang kelas gue. Coba gue yang maju. Iya, kan gue nggak mikir dulu mah kan nggak mikirnya tawuran teh bakal ngebunuh gue gitu. Gue mikirnya dulu nggak gitu. Jadi gue minjem BR abang kelas gue majuin berdua sama temen gue si Jasun. Sehat Sun. Masih sering ketemu? Iya, jarang ketemu. ketemu. Majuin tuh sama si Jasun, yang lain ada di belakang, tapi yang gue lihat sebelah kanan gue itu si Jasun doang. Di situ mental merekanya. Oh iya. Iya, gue mikirnya di situ tawuran nggak bakal ngebunuh gue ini kata gue. Gue mikirnya begitu dulu. Bisa mikir gitu nggak ya? tahu gue kayak. Terus maju, lo hadapan tuh langsung adu BR. Iya. Kena nggak si orang? Nggak ada yang kenal, langsung pada mundur. Malah mereka yang ngenain gua, tapi itu mah paling bambu, besi, CR plat gitu, CR yang nggak tajem. Nggak tajem, jadi nggak sampai berdarah lah ya. Iya, enggak. Udah dari situ mereka mental, dari situ mulai seneng mulai seneng tawuran kayak gitu. Ketagihan. Iya, ketagihan. Karena mikirnya, wah menang nih, kayak gitu ya. Dulu itu mah ya. Iya. Mas Fuad ini dia nggak mau banget terekspos sebagai apa ya? Ya dia pelaku, maksudnya
dia nggak mau dianggap jago tawuran gitu, enggak. Jadi dia tuh pengen ya udah bercerita aja. Tapi ujung-ujungnya dia pengennya ya nggak ada yang tiru lah gitu Iya. ya. Jangan sampai ditiru. Jangan sampai ketiru ya. Berarti itu kejebak sama temen aja tuh, gara-gara temen. Tapi emang kalau misalkan masuk STM emang harus gitu ya? Kagak juga. Ada nggak sih yang cuma sekolah doang? Ada STM yang cuma sekolah doang. Nah, itu nggak dipalakin tuh sama anak-anak kalau kayak gitu. Iya, dulu mah ya sering. Jadi korban ini ya, jadi korban internal ibaratnya gitu ya, nggak kena sama sekolah luar, malah kena sama sekolah sendiri ya. Iya. Nah itu akhirnya pertama tuh turun. Pertama kali tawuran itu tuh. Pertama kali tawuran Iya. tuh. Iya. Kocak aja kenapa? Kenapa gue bisa mikirnya tawuran itu kagak ngebunuh gue. Kalau yang terakhir kapan? Yang terakhir yang kapan? Kelulusan. Tapi nggak jadi itu mah. Udah niat banget pas kelulusan. Tapi nggak jadi. Seingat gue itu. Berarti sebelum itu ada yang jadi? Hah? Sebelum itu ada lagi? Ada yang lagi. belum jadi. Nah yang sebelum itu gimana? Di mana tuh lawan siapa? SBM juga? Ulang tahun Mebut kalau nggak salah ulang tahun Mebut. Tapi nggak tahu, udah lupa yang terakhir mah kapan. Pokoknya semenjak lulus udah gua nggak pernah ke jalur kayak gituan lagi. Udah males ya. Udah males. Jadi badan ada bekas-bekas ini? Apa aja? Bekas-bekas kena sayatan, bacokan gitu banyak? Kalau misalkan kena bacok parah, alhamdulillah. Gua nggak pernah dijahit. Tapi kalau cuma lecet-lecet dikit mah ada. Oh iya banyak ya? Itu kena Lecet-lecet BR tuh? dikit ada. Tapi kalau misalkan sampai dijahit kagak ada. Yang di perut tuh nggak dijahit? Kagak dijahit itu mah. Cuman paling seginian, terus dalamnya paling segini lah. Nggak sampai tembus ke dalam. Jadi ceritanya tuh geng ya, yang di video yang dia viral itu, yang dia nangis-nangisin, kan orang ngiranya itu dia nggak kenapa-napa. Ternyata itu berdarah juga ya, robek-robek juga ya. Apa aja kena, bro? Ya ini perut sama tangan. Perut sama tangan. Udah mana ini? Sama perut udah. Itu doang. Iya, kecil banget. Iya, paling itu mah CR bukan CR kayak sekarang. Paling CR plat itu mah. Kena paling lecet kayak dicakar kucing. Kayak gitu doang. Iya, makanya kemarin kan ini udah dua kali nih dalam waktu yang berdekatan pecah tawuran lagi. Yang satu di Karawang tau kan, yang pakai jalur sisir. Oh iya itu tuh. Itu bocil-bocil kan. Anak SMP itu mah katanya. SMP. Iya. Sampai daging putihnya keluar. Nah, beberapa hari lalu, 2 hari lalu ada lagi kan yang di Bogor. Yang mana tuh? Nggak tahu gua. Ada yang sampai meninggal, orangnya pada ditangkap. Nggak tahu malah itu mah gua. Gua tahu yang di Karawang itu kalau nggak salah. Bentar, gua lihat ya. Mereka sih ngakunya gangster tapi statusnya pelajar. Oh, tawuran gangster itu. Nggak tahu deh gitu ya. Kasus tawuran Bogor. Tawuran berujung kematian, siswa tewas di gerbang SMA 7 Bogor, sempat adu mulut. Tuh. Nggak tahu itu mah gua. Mayatnya kegeletak gitu, bro. Jadi ceritanya tuh ada beberapa orang yang nyamperin si korbannya ini lagi nongkrong. Katanya sih ngebalikin karena dendam. Sempat tawuran sebelumnya, terus dibalikin pas lagi nongkrong, nggak bawa apa-apa, bacokin, meninggal, bro. Berarti itu masuknya pembunuhan berencana dong. Pembunuhan berencana. Iya, seumur hidup tuh. Itu seumur hidup tuh ya? Mungkin. Buset, berat tuh ya. Oke. Nah, bro, ya berarti lo sekarang udah tobat lah ya, udah berakhir semuanya ya. Alhamdulillah udah ngejauhin dari tawuran. Amit-amit gua masuk ke kayak gituan lagi. Iya. Sekarang sudah menikah, terus udah punya anak, bro ya? Iya, alhamdulillah udah punya. Cewek cowok anak? Cewek. Cewek lagi. Waduh. Itu buat seorang bapak tuh benar-benar deg-degan tuh jaga cewek tuh. Oke. Dijaga. Sekarang apa, bro, kesibukan lo? Kerja biasa, jadi buruh pabrik, Bang. Kerja ya. Padahal STM-nya jurusannya apa? Otomotif, tapi malah jadi operator mesin. Kagak nyambung. Pabrik. Iya. Ya, kira-kira, bro, sebelum kita tutup, lo ada ini nggak kata-kata yang mau lo sampaikan lah, pesan ke generasi sekarang, adik-adik yang apa ada di ya? STM? Nggak tahu. Ya. Ya udahlah gitu. Jangan tawuran lagi lah. Kasihan emak bapak lu nyari duit susah-susah.
Gue ngerasain sekarang nyari duit susah banget buat nafkahin anak bini gue. Buset, sampai keringet ke kajero-jero. Sampai keringet kajero-jero, nyari duitnya susah banget. Iya. Tadi juga lu ngerasain. Udah itu aja dah. Iya. Jadi buat teman-teman semua mungkin lebih fokus ke masa depan yang lebih baik aja ya. Karena ya hidup nggak hari itu doang gitu ya. Besok kan masih ada lagi, apalagi di masa depan tuh yang lo ya mungkin lawan lo di masa sekolah ya sekolah lain, tapi lawan lo di masa yang akan datang dunia, bro. Seluruh dunia harus lo taklukin, harus lo lawan, dan itu nggak bisa lo kalahin pakai BR atau CR, nggak berlaku. Yang berlaku adalah skill dan itu tadi isi otak lah gitu ya, kemampuan gitu. Jadi mungkin daripada lo asah BR lo, mending lo asah kemampuan lo buat menghadapi lawan lo yang selanjutnya, yaitu dunia nyata. Oke, terima kasih banget brother Fuad udah jauh-jauh datang nih. Ini keren banget nih orang. Gue udah janjian sama dia tuh udah berapa minggu lalu lah, cuman ketunda ya. Akhirnya dapat sekarang. Ini juga dia sempatin sembari bawa jalan-jalan keluarganya. Akhirnya mampir ke sini main-main, sharing-sharing gitu ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Jerry.